Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat subuh secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di tempat yang kita cintai ini, bersama-sama kita akan melanjutkan pembahasan rutin yang kita lakukan di setiap hari Selasa ba'da sholat al-fajr, untuk bersama-sama mempelajari kitab Matan Aqidatul Awam, yang alhamdulillah sudah membahas tentang kalimat arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha, yaitu berkaitan dengan 4 kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi. Yang pertama kitab Taurat yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa, yang sudah kita bahas kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu tentang kitab Tauratnya. Dan masih ada 3 kitab lagi yang belum kita bahas. Tentunya pembahasan kitab-kitab yang Allah turunkan ini kita tidak mendetail, hanya membahas secara singkat tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul yang harus kita imani. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi bukan hanya 4, tapi lebih dari 4. Tetapi yang disebut dengan kitab yang harus kita imani sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, yang pokok adalah 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Setelah kita membahas tentang kitab Taurat, maka kesempatan pada pagi hari ini kita membahas tentang kitab Zabur. Berbicara tentang kitab Zabur, kata Zabur bentuk jamaknya Zubur. Jadi kitab ini namanya Zabur kalau satu, tapi kalau banyaknya disebut Zubur. Jadi Zabur atau Zubur sama, hanya bentuk jamaknya saja disebut Zabur. Bentuk satunya Zabur, bentuk jamaknya adalah Zu, yaitu dengan Zabur jadi apa? Zubur. Ini jamak taksir. Dan Al-Quran telah menyebutkan kata-kata Zubur, yaitu bentuk jamak, dalam 9 ayat. Dari 9 ayat kita lihat ada kata-kata Zubur. Di antaranya surat Asy-Syu'ara ayat 196, wa innahu lafi zuburil awwalin. Ini kalimat Zubur. Dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar dalam kitab-kitab orang terdahulu, yaitu wa innahu lafi zuburil awwalin. Ini bercerita tentang bahwa Al-Quran itu sudah diterangkan juga di kitab-kitab Al-Awwalin, para nabi-nabi sebelumnya. Itu Zubur. Seperti juga kita bisa lihat dalam surat Al-Imran 184, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat waz zubur. Itu ada kalimat apa? Waz zubur wal kitabil munir. Fa in kadzabuka, jika engkau didustakan wahai Nabi Muhammad, faqad kudziba, begitu juga telah didustakan rusulun min qablika, para rasul-rasul sebelummu. Jadi Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, kalau engkau didustakan, dilecehkan, direndahkan, begitu juga para nabi dan rasul sebelummu juga didustakan, dilecehkan, dan direndahkan. Artinya memang Al-Quran itu salah satu isinya Al-Quran itu bercerita tentang para nabi dan rasul. Salah satu fungsi hikmah cerita-cerita para nabi dan rasul untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita lihat Al-Quran itu sepertiga isinya cerita, dan cerita itu untuk menguatkan hati Rasulullah. Rasulullah kuat hatinya dengan banyak mendengar cerita-cerita orang terdahulu. Maka kita pun sangat membutuhkan kisah-kisah. Kita sangat membutuhkan cerita-cerita orang dulu untuk menguatkan hati kita. Sekelas Nabi Muhammad saja masih butuh
cerita para nabi untuk menguatkan hatinya. Bagaimana dengan kita? Maka kata para ulama, ceritakan kepada umat Nabi Muhammad cerita-cerita tentang Rasulullah. Niscaya cerita-cerita tentang Rasul itu bisa menguatkan hati kita. Kalau cerita para nabi bisa menguatkan hati Nabi Muhammad, maka cerita Nabi Muhammad dapat menguatkan hati-hati kita. Subhanallah. Makanya kalau kita lihat Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita para nabi. Itu sangat menguatkan hati. Apa Allah, hai Nabi, jika kamu didustakan, direndahkan, dihinakan, dilecehkan oleh mereka, orang-orang kafir yang hidup di masamu, begitu juga ini pernah terjadi kepada para nabi-nabi sebelummu. Ja'u yang itu min qablika ja'u bil bayyinat, padahal para nabi-nabi itu datang dengan membawa penjelasan mukjizat. Kalau kamu membawa penjelasan ada mukjizat, para nabi juga ada. Bahkan wazubur, mereka juga dapat kitab-kitab. Wal kitabil munir, dan kitab yang sempurna yang memberi penjelasan yang sempurna. Di sini disebutkan wazubur. Para nabi dulu ada mukjizat, ada kitab. Jadi zubur ini bisa berarti kitab-kitab. Ini makna kalimat kata-kata zabur dan bisa kata-kata zubur. Nah, kata-kata zubur seperti ini ada 9 ayat, bisa kita lihat dalam surat An-Nahl, surat Fatir, Al-Qamar, Isra dan yang lainnya. Ada 9 ayat yang menyebutkan kata-kata zubur. Kemudian ada juga dalam bentuk tunggal, mufrad, yaitu zabur. Kata-kata zabur disebutkan di 3 ayat. Kata-kata zabur ada di 3 ayat. Di antaranya surat Al-Isra ayat 55, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Zabur itu bentuknya apa? Zabur 1. Kalau yang zubur, kalau ini apa? Zabur. Zabur, zubur sama. Zabur 1, zubur banyak. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, dan Allah mengetahui atau lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd, dan kami telah lebihkan sebagian nabi dengan nabi yang lainnya. Semua nabi itu mulia, tapi ada nabi yang lebih. Di antara 124.000 para nabi dan rasul, yang paling mulia ada 113. Di antara 113 yang paling mulia 25. Di antara 25 yang paling mulia 5 ulul azmi. Yang paling mulia di antara ulul azmi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faddalna ba'dhan nabiyyin, yaitu kami lebihkan sebagian para nabi ala ba'd, di atas nabi yang lain. Tapi semua nabi mulia. Tidak boleh kita mengatakan nabi ini tidak mulia. Semua nabi mulia, tapi ada yang termulia. Sudah menjadi kita jelaskan, sudah menjadi konsep bahwa Islam itu mengatakan semuanya baik, tapi ada yang lebih baik. Semua hari baik, tapi ada yang terbaik, yaitu hari Jumat. Semua bulan baik, tapi ada yang terbaik, yaitu Ramadan. Semua tempat baik, semua negara atau semua bumi yang ada di atas muka bumi Allah ini baik, tapi yang terbaik Al-Haramain. Itu ada yang terbaik. Jadi semua angka baik, tapi yang terbaik angka ganjil. Innallaha witrun yuhibbu witra. Semua baik. Nah, jadi tidak boleh kita mengatakan ada yang tidak baik. Makanya seperti saya katakan, kalau ada mau nanya kepada orang, kepada ustadz, saya pengen nyunatin anak saya, hari yang terbaik kapan? Tuh yang terbaik nanyanya boleh. Tapi jangan nanya hari baik. Nanti kalau nanti nanya hari baik berarti ada hari yang tidak baik, ini hari sial berarti. Nggak boleh meyakini itu. Oh, kalau mau melakukan ini yang terbaik ini. Di dalam penjelasan para ulama ada yang misalkan nikah yang terbaik menurut sebagian mazhab Syafi'iyah bulan Syawal. Karena Rasulullah nikah dengan Aisyah bulan Syawal. Ada yang riwayat beberapa istri Rasul banyak nikah di bulan Syawal. Maka mazhab Syafi'iyah memilih nikah yang terbaik di bulan Syawal. Tapi bulan yang lain baik semua. Nggak ada bulan sebelum haji sial, nggak ada kata-kata apa sial, tapi yang terbaik. Nah, ini semua nabi baik, tapi ada yang terbaik.
dan tidak boleh menghinakan Nabi, merendahkan Nabi. Satu orang pun direndahkan Nabi di antara nabi-nabi Allah, kafir kita. La nufarriqu baina ahadim mir rasulih. Kita tidak boleh membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Saya beriman dengan semua nabi kecuali nabi fulan, kafir kita. Maka semuanya harus kita imani dan semua kita yakini adalah nabi-nabi itu adalah pilihan Allah, hamba-hamba yang terbaik. Wa ataina Dawuda, dan kami telah berikan kepada Nabi Dawud Zabura, yaitu kitab Zabur. Jadi kata-kata Zabur disebutkan 3 ayat dalam bentuk mufrad. Zubur lebih banyak, disebutkan 9 ayat. Ini kata-kata Zabur. Lalu kalau Nabi dikasih kitab Zubur, lalu kitab Zabur ini untuk Nabi Daud khusus atau para nabi semua dapat kitab Zabur? Ini masalahnya, karena di sini dikatakan tadi, dikatakan di sini ja'u bil bayyinati waz zubur. Mereka telah datang dengan mukjizat dan juga zubur. Berarti mereka juga dapat kitab-kitab apa? Zabur atau Zubur. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Bahwa Al-Qur'an itu mukjizatnya, kemuliaannya sudah terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Berarti Zubur ini kitab khusus untuk Nabi Daud atau semua para nabi? Di sini pembahasan para ulama kitab Zabur. Pendapat yang pertama, Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Jadi umum, semua nabi mendapatkan kitab apa? Zabur, yang disebut dengan Zubur. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Berarti ini pendapat yang pertama, Zabur itu adalah kitab yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul semuanya. Itu disebut Zabur. Taurat masuk ke dalamnya Zabur sebutannya, karena semua para nabi dan rasul dapat kitab Zabur. Jadi Zabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat yang kedua, Zubur adalah buku catatan perbuatan manusia yang dibuat oleh malaikat pencatat amal. Jadi itu bukan kitab khusus, tapi kitab yang berisikan catatan amal yang dibuat oleh malaikat untuk semua manusia, disebut Zubur. Wa kullu syai'in fa'alu fi Zubur. Ini dalilnya. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan. Jadi Zubur itu bukan kitab suci, tapi kitab yang suci, yang mulia. Maksudnya adalah catatan yang isinya amal-amal kita, namanya Zubur. Jadi Zabur atau Zubur itu bukan kitab khusus Nabi Daud katanya. Ini adalah pendapat pertama, semua para nabi punya Zubur. Yang kedua, Zubur itu manusia, bukan cuma nabi. Semua manusia punya catatan amal. Catatan amal kita itu namanya apa? Zubur. Jadi amal-amal kita yang sudah kita lakukan, yang dicatat malaikat itu kan catatan yang mulia, catatan yang rahasia dan super apa? Super mulia, itu dijaga. Itu apa? Namanya Zubur. Makanya ayatnya wa kullu syai'in fa'alu, semua yang dilakukan oleh orang itu fi Zubur, sudah dicatat di dalam catatan yang namanya Zubur. Jadi Zubur itu bukan kitab mulia, bukan kitab suci dalam arti Al-Qur'an, dalam kitab Taurat, tapi kitab suci yang berisikan catatan amal yang dibuat oleh para malaikat. Ini surat Al-Qamar ayat 52. Nah, yang terakhir, ini pendapat yang terkuat, Zabur merupakan kitab suci yang khusus kepada Nabi Daud alaihi salam, yang seperti kita apa? Ini. Nah, ini tentunya pembahasan Zabur itu kan kalau yang kita pahami cuma cukup kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, selesai. Tapi kalau kita lihat prosesnya, dicari dulu oleh para ulama, tidak langsung begitu. Ternyata Zabur itu ada yang mengatakan semua kitab yang diturunkan kepada para nabi. Pendapat yang kedua, kitab Zabur itu adalah catatan amal yang dibuat oleh para malaikat untuk seluruh manusia. Dan yang ketiga, ini pendapat yang terbanyak, Zabur itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 55.
Wa rabbuka a'lam biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Ini sudah yang sudah kita bacakan tadi, dan kami telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Berarti inilah kesimpulannya, kitab Zabur itu adalah pendapat yang terkuat, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ada yang membahas kalimat ini Zabur, ini kalimat Zabur bila dibaca dengan dhammah yaitu zubur. Dhammah dibaca dhammah berarti yaitu zubur, artinya semua kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Tapi kalau dibaca dengan fathah zabur, ya kalimat fathah dhammah ininya nih za. Kalau dibaca zubur berarti kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Tapi kalau dibaca fathah zabur adalah kitab yang diturunkan khusus untuk Nabi Daud. Jadi jangan salah bicara kita kalau kita bilang zubur berarti itu semua kitab yang diturunkan kepada para nabi, namanya zubur. Tapi kalau kita bilang zabur, yaitu kitab yang diturunkan untuk Nabi Daud. Jadi salah ngomong, salah bicara, akhirnya jadi artinya jauh. Zabur dan zubur. Jadi kata para ulama, kitab Zabur diturunkan. Jadi kalau saya bilang kitab Zabur berarti kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi kalau kitab Zubur nggak dibilang. Kalau kitab Zubur diturunkan tanggal 18 Ramadan, kitab yang mana? Semua kitab disebut Zubur. Tapi kalau kita bilang kitab Zabur adalah kitab khusus yang diturunkan kepada Nabi Daud menurut hadis Wasilah bin Asqa, seperti yang sudah kita nukil di pembahasan surat Taurat, kitab Taurat, diturunkan pada tanggal 18 bulan Ramadan. Jadi memang semua kitab diturunkan pada bulan Ramadan, bukan hanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Quran ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi diturunkan kepada bulan-bulan itu. Kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur semua diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan suhuf, lembaran-lembaran diturunkan kepada para nabi itu di bulan Ramadan. Untuk Zabur ada yang mengatakan riwayat Wasilah bin Asqa 18, yaitu tanggal 18 di bulan Ramadan. Sementara Al-Quran berapa yang kita kenal? 17. Itu nanti ada 24. Nah 17 atau 24 Ramadan itu turunnya waktu di Gua Hira nanti. Sementara Lailatul Qadar lain lagi. Lailatul Qadar nanti ada penjelasannya. Intinya ini adalah merupakan penjelasan para ulama. Jadi Zabur adalah kitab yang khusus diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada tanggal 18 bulan Ramadan. Zabur dengan arti kitab yang diwahyukan kepada Nabi Daud juga disebut di dalam bahasa Arab kadang-kadang dengan mazmur atau mazamir. Itu kitab Nabi Daud ini suka disebut mazmur atau mazamir. Pernah kita dengar nanti waktu hadis Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Musa Al-Asy'ari. Itu Abu Musa Al-Asy'ari kalau baca Quran enak bacaannya. Nabi suka bilang Abu Musa Al-Asy'ari diberikan mizmar min mazamir Daud. Itu Abu Musa Al-Asy'ari baca Qur'annya enak. Sampai-sampai kalau dia baca Al-Quran, pernah sekali waktu dia lagi baca Al-Quran, tiba-tiba kudanya meringkik. Baca lagi meringkik lagi. Akhirnya karena takut itu kuda meringkik, ngamuk atau lepas dari ikatannya, dia diem. Akhirnya besoknya ketemu Rasul, diceritakan, ya Rasulullah, tadi malam saya baca Al-Quran, setiap saya baca Quran itu tiba-tiba kudanya meringkik sampai aku khawatir itu kuda lepas dan akan menabrak atau lari. Jadi aku berhenti. Apa kata Rasulullah tersenyum, sungguh kalau saya tahu saya akan dengar bacaan Quranmu. Sungguh malaikat turun mendengarkan bacaanmu. Para malaikat turun. Kuda itu sampai bukan terganggu, merasa banyaknya malaikat yang turun mendengar bacaanmu. Sungguh engkau telah diberikan mizmar min mazamir Daud. Sesungguhnya engkau telah dikasih mizmar min mazamir. Nah, itu
Mazamir ini adalah mazmur, maksudnya engkau telah diberikan bacaan seperti bacaan Nabi Daud. Jadi mazmur sama seperti Daud hitungannya. Seperti Zabur. Suka disebut mazmur atau mazamir. Nah, sekarang orang-orang Yahudi jarang nyebut Taurat atau kitab Zabur, tapi sering menyebutnya yaitu mazmur atau mazamir. Nah, itu mereka menyebutkan ini adalah salah satu nama dari bahasa kitab Zabur. Jadi Zabur suka disebut mazmur atau mazamir. Dan isi kitab Zabur itu apa? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Az-Zabur kitabu Dawud. Kitab Zabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wa kana mi'atu wa khamsina surah. Dia terdiri dari 150 surat. Jadi ada 150 surat. Laisa fiha hukmun. Tidak ada di dalam kitab Zabur itu hukum. La halal wala haram. Tidak ada hukum halal haram. Jadi adanya apa? Lain. Halal haram adanya di kitab Taurat. Jadi halal haram para kaum Nabi Daud tidak ngambil di kitab Zabur, karena Zabur tidak ada hukum halal haram. Mereka ngambilnya kitab hukum ini halal ini haram di dalam kitab Taurat. Jadi ngambil kitab Taurat. Wa innama huwa hikam. Dia itu kitab mazmur atau kitab Zabur isinya hikam, yaitu kalimat-kalimat hikmah, nasihat-nasihat. Wa mawaid, dan yaitu petuah-petuah. Jadi kalimat-kalimat hikmah dan petuah-petuah itu yang ada di dalam kitab Zabur. Tidak ada hukum. Hukumnya ada di dalam kitab Taurat. Dan ini sering seperti Nabi Isa. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Lihat ini wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Di situ disebutkan, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Nabi Isa kitab Injil pun begitu. Sama-sama dengan Taurat. Dia sama dengan kitab Zabur. Dia tidak ada hukum halal haram. Hukum halal haramnya ada di kitab Taurat. Makanya nanti Taurat gabung tuh. Taurat, Zabur, Injil. Kenapa? Karena kitab Taurat itu isinya banyak tentang hukum. Sementara kitab Zabur nggak ada hukumnya. Dia harus lari ke kitab Taurat. Injil nggak ada hukum. Nanti larinya kitab Taurat. Maka dia banyak nanti jadi satu tuh. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Mungkin sekarang jadi perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya. Itu karena memang dia tidak lengkap, dia harus digabung. Beda dengan Quran nanti. Quran ada hukum, Al-Quran ada kisah, Al-Quran ada hikam, Al-Quran ada mawaid dan seterusnya. Jadi kalau kita baca Quran sudah mencukupi semua kitab ini. Tapi kalau kita baca kitab Zabur sampai ngelotok belum bisa mencukupi dari kitab Al-Quran. Ini luar biasa, nanti kita akan tahu hebatnya Al-Quran setelah kita melihat kitab yang lain. Tapi kalau kita belum tahu kitab lain, Quran itu biasa-biasa saja. Padahal kalau orang tahu Quran cukup. Siapa yang membaca kitab Al-Quran berarti dia sudah membaca semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Tapi kalau dia baca kitab Zabur, dia belum baca kitab Injil. Dia baca kitab Injil, dia belum baca kitab Taurat. Dia baca kitab Taurat, Injil dan juga Zabur serta semua kitab yang diturunkan Allah, dia belum baca Al-Quran. Ini Al-Quran dapat mengcover semua kitab Allah. Wa kana Dawudu alaihi salam, dan Daud alaihi salam itu hasanus saut, suaranya sangat indah. Nabi Daud suaranya sangat indah. Faida, kalau dia sudah membaca Al-Quran, apabila fi qiraati Zabur, apabila sudah baca kitab Zabur, ijtama ilaihi al-insu wal jinnu wat tayr, akan berkumpul dengerin tuh. Kalau Nabi Daud lagi baca kitab Zabur, semua orang yang lagi lewat berhenti.
Bahkan wal jin, jin juga pada berhenti ngumpul, wat tair, dan juga burung pada kumpul, wal wuhush, binatang-binatang yang apa? Yang liar, binatang-binatang yang wahsyun itu seperti macan, anjing yang galak nih apa? Buas. Mereka juga pada berkumpul. Ngapain? Enaknya dengerin suara Nabi Daud kalau lagi baca kitab Zubur atau kitab Zabur. Li husni sautih, karena indahnya suara Nabi Daud. Allah di dalam Al-Imam Ibnu Katsir waktu menceritakan tentang indahnya suara Nabi Daud, jangan dibayangkan kayak suaranya kayak suara fulan, nggak ada. Orang sekarang nggak ada yang suara indahnya kayak siapa? Kayak Nabi Daud. Nabi Daud itu indahnya, indah bukan indah normal dia. Indahnya sudah di atas apa? Batas normal, karena ini mukjizat. Itu kalau dia lagi baca kitab Zabur, jin lagi lewat berhenti. Jin, kalau kita kabur. Wah, ini jin pada dengerin. Wah, Zabur lagi dibacain, didengar semua. Burung, binatang-binatang pada berhenti semua dengerin. Selesai baru pada pulang. Itu indahnya suara. Nggak ada manusia yang apa? Seperti ini. Dalam riwayat Imam Ibnu Katsir, kalau burung itu kadang-kadang ada seekor burung atau binatang lain, ada yang kadang mati dengerin suara apa? Suara. Bagaimana kalau mati? Kalau dia lagi terbang nyari makan nih, lagi lapar, burung. Burung lagi lapar, pergang. Kan di dalam hadis kan burung itu Rasulullah pernah bilang, lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimason wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rizki seperti seekor burung yang diberikan rizki. Yang bertawakal dengan benar-benar tawakal seperti seekor burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Jadi Rasulullah bilang, seandainya kalian bertawakal dengan masalah rizki ini seperti tawakalnya seekor burung, pasti kalian akan diberikan rizki sebagaimana seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Itu kuatnya tawakal burung. Makanya Rasulullah suka membawa tawakalnya burung. Seandainya lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, burung itu malam tidur dengan tenang di atas pohon. Ini bukan burung yang dipelihara. Kalau burung yang disangkar tidur tenang aman, karena besok pagi pasti dikasih makan sama apa? Sama yang melihara. Tapi ini yang di atas pohon tidur bebas, dia malam tidur dengan tenang. Kenapa bisa tidur dengan tenang itu burung? Karena tawakalnya kuat. Kalau nggak ada tawakal nggak bisa tidur ya Pak. Besok kantornya kemana? Ruko nggak punya, dagang nggak ada, mau kemana dia? Nggak ada rezeki, mikir kemana dia? Bekasi sudah pohon banyak ditebang, cari pohon kemarin saya udah ke sono, puyeng, dia nggak bisa tidur kalau nggak bisa tawakal. Kalau nggak ada tawakal, karena tawakalnya kuat, dia bilang rezeki besok ada, tidur dia, tenang tidur. Nggak ada burung yang gelisah nggak bisa tidur gara-gara apa? Seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, ya Allah, masa burung dikasih rezeki padahal nggak punya kantor, nggak punya toko, dia bisa tidur tenang, kita nggak bisa tidur malam-malam mikirin besok mana cari rezeki, nggak bisa tidur. Berarti belum tawakal seperti apa? Tapi walaupun dia burung itu tawakalnya kuat, ya di pagi hari dia keluar, dia bangun, dia keluar. Artinya tawakal iya, tapi harus apa? Rezeki cari, terutama di pagi hari. Makanya Rasulullah sering berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bangun pagi, bangun pagi. Bangun kamu sebelum terbit matahari. Jangan sampai matahari terbit kamu belum apa? Belum bangun, bangun di waktu pagi. Rizki pasti dibuka. Makanya kata ulama, makruh tidur ba'da subuh sampai terbit matahari. Kenapa? Karena itu termasuk yang mengurangi keberkahan. Subhanallah, di antaranya rizki. Makanya kalau orang yang kurang rizki, bangun subuh, ikhtiar pagi. Tapi jangan ikhtiarnya belum sholat subuh. Ini kerajinan sebelum sholat subuh daripada apa? Keluar subuh lewat, jangan. Tentunya ini luar biasa. Kalian akan diberikan rizki seperti seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar, pagi keluar lapar, dia keluar aja. Dia nggak ada target.
pohon ini sudah saya datengin, berarti besok cari pohon lain biar apa? Uletnya masih ada, buah masih ada. Dia nggak begitu. Pokoknya dia bergerak, di mana ada pohon dia berhenti, pasti dapat makan. Saya belum pernah dengar atau berita ada seekor burung yang terbang tiba-tiba jatuh di tengah lapangan musala kita, masjid kita. Ada tiba-tiba burung jatuh. Kenapa ini burung? Kelaparan, saat nyari seharian nggak ada makan. Nggak ada Pak, burung jatuh sampai karena kelaparan. Ya mungkin jatuh mungkin karena ditembak gitu. Atau mungkin apa lagi? Nabrak kaca, kadang ada yang burung. Tapi kalau kelaparan tidak ada. Dia sudah keluar pasti dapat rezeki. Bahkan kata Rasul, pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Burung yang nggak punya tempat bisnis, nggak punya apa, koneksi juga nggak ada, cuma tawakal doang, tapi ikhtiar di pagi hari dikasih rezeki. Masa kita nggak ada rezekinya? Subhanallah, ini luar biasa. Kata seandainya burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pas lagi terbang belum dapat makanan, Nabi Daud lagi baca Zabur, dia berhenti. Kalau Nabi Daud kelamaan bacanya bisa mati tuh. Kenapa? Lupa cari makan karena apa? Dengar suaranya lupa makan mati. Burung bisa mati tuh. Maka Nabi Daud ngelihat, tahu Nabi Daud, ini ada burung yang lagi apa? Belum makan, diberhentiin bacaannya, dia baru nyari. Kalau nggak diberhentiin dia akan terus apa? Dengerin sampai mati karena kelaparan, lupa cari makan gara-gara enaknya suara Nabi Daud. Allah, itu Imam Ibnu Katsir memberikan gambaran bagaimana indahnya suara Nabi. Saya rasa nggak ada lah, jangankan burung, manusia aja nggak ada yang sampai lapar-lapar nunggu kita. Kita suara seenak-enaknya lapar ditinggalin, Pak saya belum sarapan, kelamaan Ustaz ngomongnya, pergi dia. Walaupun suaranya enak bagaimana ditinggalin, nggak ada yang sampai apa? Sampai jangankan mati, mules aja nggak ada, bunyi kretek-kretek ditinggalin, suara seenak apapun apa. Ini indahnya suara Nabi Daud. Walaqad ataina Daud minna fadla ya jibala awwibi ma'ahu wat thair. Ini semuanya wa alanna lahul hadid. Ini adalah ayat yang menceritakan walaqad ataina Daud, dan kami telah berikan Nabi Daud minna dari Allah, yaitu mukjizat, fadlan yaitu sebuah keistimewaan. Ya jibalu awhibi, wahai gunung nunduk. Gunung ditundukkan oleh Nabi Daud. Tempat yang setinggi apapun dinaiki oleh Nabi Daud bisa ditaklukkan. Dan watair, begitu juga burung nunduk, semuanya karena nikmatnya suara Nabi Daud. Ini luar biasa. Wa alanna lahul hadid, dan besi itu dibikin apa? Dibikin lunak. Nah, mungkin besi setebal ini kayak kita mungkin bengkokin dodol tebal itu, diputar-putar, begitulah besi dibikin apa? Dibikin mainan, bikin besi belok-belok begini nggak perlu pakai apa? Ditempa, dibakar, cukup dibelokkan begitu jadi. Besi yang biasa dibikin pedang dengan tangannya itu, ini adalah alanna lahul hadid, dilunakkan besi itu oleh tangannya Nabi Daud alaihissalam. Tapi tetap Nabi Daud kalau dia perlu rizki, dia mau cari makan, dia cari besi, kemudian dia apa? Diolah itu besi menjadi tameng dengan tangannya, kemudian jadi pedang, baru dijual, baru dia makan. Nabi Daud makannya tetap dari hasil apa? Hasil kerja. Sampai-sampai Nabi bilang sebaik-baik rizki yang dihasilkan dengan hasil karya tangannya seperti Nabi Daud. Jadi Nabi Daud nggak pernah apa? Meminta, dia bekerja. Bahkan Nabi, seorang Nabi, kalau diminta ya Allah berikan rizki aku tanpa kerja, datang terus. Tapi dia nggak pernah minta, tapi dia apa? Bekerja dengan tangannya, kemudian dia jual. Inilah Nabi Daud. Ini apa? Besi alanna lahul hadid. Jadi dibikin lunak oleh Nabi Daud dengan izin Allah. Ini semua karena memang mukjizat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada Nabi Daud. Wal fadl alladzi a'tahu, yaitu sebagaimana yang telah diceritakan, Allah telah memberikan kelebihan kepada Nabi Daud an-nubuwah, kenabian. Wa apa ini? Zabur apa zubur? Zabur, waz zabur, dan juga kitab Zabur. Wal ilm, dan ilmu, wal quwwata, dan juga kekuatan.
wa tasghirul jibal, dan menundukkan gunung, wal hikam, yaitu dengan wal hukum bil adli, wa ilanatal hadid was sautil hasan, dan juga suara yang baik. Inilah yang diberikan kepada Nabi Daud. Oleh karena itu, para ulama dari beberapa penjelasan kita dapat simpulkan kitab Zabur berisikan tentang zikir, tasbih, tahmid, doa-doa, serta ayat-ayat targhil qulub. Targhil qulub itu cerita-cerita yang membuat lunak hati orang. Ancaman, siapa yang melakukan maksiat akan begini. Jadi berisikan ancaman-ancaman sehingga orang takut mau melakukan maksiat. Atau berupa kabar gembira, siapa yang beramal soleh akan dapat seperti ini. Akhirnya dia semangat untuk melakukan amal soleh. Jadi cerita-cerita yang melunakkan hati, yang berbicara tentang siksaan yang menentukan bagi mereka bermaksiat. Dari segi syariat, isi kitab Zabur sama dengan syariat berada kitab Taurat. Jadi tidak ada hukum halal haram, tata cara ibadah, itu tidak ada. Yang ada ini zikir, tasbih, tahmid, doa-doa, serta cerita-cerita yang menggugah hati. Itu adalah kitab Zabur. Oleh karena itu banyak para ulama menyebutkan hal tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Seperti ini, ini kitab kandungan Zabur. Ada yang sama di dalam Al-Quran, bumi diwariskan bagi orang-orang soleh. Walaqad katabna fiz Zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ini dalam surat Al-Anbiya. Dan walaqad katabna fiz Zabur, dan telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur min ba'di dzikr, yaitu setelah tertulisnya di dalam Lauhil Mahfuz, annal arda, sesungguhnya bumi, yarithuha ibadiyas salihun, diwariskan kepada orang-orang soleh. Artinya hendaklah yang menjaga bumi ini, yang menjadi khalifah, yang menjaga bumi ini adalah orang-orang soleh. Jangan sampai yang memimpin bumi ini orang tidak soleh. Ini kalau bumi dipimpin oleh orang tidak soleh, hancurlah bumi ini. Maka kita ketika mencari pemimpin, carilah pemimpin-pemimpin yang saleh. Ini sudah ditetapkan bukan hanya dalam Al-Quran, tapi juga di dalam kitab Zabur. Maka ini harus kita pikirkan, bukan lain-lain untuk memilih pemimpin, harus lihat solehnya dulu. Ini orang soleh apa tidak? Kalau tidak soleh, maka hancurlah negara kita, bumi kita. Karena ini sudah ketetapan dari kitab-kitab yang disebutkan di dalam kitab yang diturunkan Allah. Bukan hanya Quran, bahkan di dalam kitab Zabur sudah disebutkan. Kalau pemimpin tidak soleh, hancur lain. Nah, ini beberapa yahtawi, terdiri kitab Zabur ini ala doa, yaitu terdiri ada doa-doa, tahmid, yaitu memuji, tamjid, mengagungkan Allah. Walaysa fihi ahkam, tidak ada hukum dalam kitab Taurat, seperti halal haram, faraid, hudud. Halal haram, hal-hal yang fardu, yang begini, yang wajib apa, wal hudud, atau hukuman-hukuman, yang mencuri potong tangan, enggak ada hukum. Jadi di dalam kitab Zabur tidak ada hukum, yang ada hanya zikir, tasbih, doa, dan seterusnya. Wa yahtawi Zabur, Zabur juga berisi 150 surat, semuanya berisikan mawaid wasana, berisikan petuah-petuah dan puji-pujian kepada Allah. Jadi zikir, tasbih, tahmid, nasihat, itu aja isinya. Wajah fil Quran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa kana aktsar ma warada fi Zabur, terbanyak kalau dilihat dari isi kitab Zabur, as-sana 'alallah, as-sana'u 'alallah, pujian kepada Allah, bil idhafa ilal adhkar wa da'awat, puji-pujian kepada Allah, zikir dan doa. Jadi seperti buku doa dia. Itu adalah kitab Zabur. Isinya banyak puji-pujian kepada Allah, mengandung zikir-zikir dan doa-doa. Itu kitab Zabur kandungannya. Jadi tidak ada kitab ahkam, tidak ada hukum, tidak ada halal haram, tidak ada bagaimana cara beribadah kepada Allah, enggak ada. Cuman zikir, tasbih, tahmid, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta nasihat. Yang terakhir, mengingkari kitab Zabur berarti keluar dari agama Islam. Man ankara, siapa yang mengingkari turunnya kitab Taurat ala Musa kepada Nabi Musa, fahuwa kafir, maka dia itu orang kafir fi hukmil Islam,
Maka orang yang ingkar terhadap turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa kafir, mukhalladun finnari jahannama, maka dia akan kekal di dalam neraka jahannam. Wa man ankara, begitu juga siapa yang mengingkari kitab Zabur ala Daud kepada Nabi Daud, fahuwa kafir, dia kafir, mukhallad finnar, akan kekal di dalam neraka. Begitu juga siapa yang ingkar kepada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa juga kafir. Berarti hati-hati, kitab Taurat harus kita yakini kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Mengingkari salah satu kitab-kitab ini kafir. Berarti Ustaz, sekarang kitab Taurat kita yakini ada. Kitab Zabur ada, kitab Injil ada. Tapi apakah kita boleh mengamalkan apa tidak? Nanti kita akan bahas. Apakah sekarang saya kalau berpegang dengan kitab-kitab itu, saya dimaksudkan ke dalam kitab, dalam golongan ahlul kitab? Nah, ini tentunya nanti akan kita bahas ketika membahas kitab Injil. Karena sekarang ada nanti hukum ahlul kitab, bahwa ahlul kitab perempuan boleh nikah dengan muslim. Jadi kitabiah, perempuan ahlul kitab, dia nggak beriman dengan Al-Quran, berarti tidak Islam, tapi dia beriman dengan kitab Taurat atau kitab Injil atau kitab Zabur, disebut ahlul kitab. Boleh nggak nikah sama laki-laki muslim? Itu yang menjadi pembahasan. Tapi kalau laki-lakinya ahlul kitab, perempuan muslimah, tidak ada pembahasan, mutlak tidak boleh. Jadi jangan dikaburkan nih. Ini sekarang dibawa-bawa perempuannya muslimah, lakinya Kristen, dianggap ahlul kitab. Ini pakai dalil ahlul kitab boleh nikah sama Nah, ini mesti berhati-hati. Siapa yang dimaksud ahlul kitab? Apakah orang sekarang bisa dianggap ahlul kitab kalau percaya kitab Zabur dan boleh nikah? Dan apakah boleh potongannya? Ahlul kitab dulu kalau motong itu potongannya, motong kambing, yang motong ahlul kitab. Kambing daging boleh dimakan. Nah, sekarang apakah boleh? Nah, ini harus kita bahas, tapi nanti pembahasannya di kitab Injil. Setelah saya baca kitab Injil, baru kita sebut ahlul kitab yang percaya dengan kitab-kitab ini. Kalau Al-Quran bukan ahlul Quran lagi, sudah muslim. Ya, ada orang yang tidak percaya dengan Quran, tapi percaya dengan kitab ini, Taurat, Zabur, dan Injil. Ini disebut ahlul kitab. Hanya saja apakah mereka masih bisa dikatakan ahlul kitab apa tidak? Insya Allah pembahasan pada pertemuan akan datang sekaligus membahas kitab Injil. Itulah mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu berbicara tentang kitab Zabur. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menambah kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.